Buat teman-teman yang nonton, kalau lo punya masalah dengan adiksi, dengan kecanduan, datang aja ke BNN dan semuanya 0 rupiah, gratis, Tanpa biaya kan? tanpa biaya, Jadi tidak free. ada pungutan ya. Nggak Kalau ada ada pungli. pungutan artinya Nggak pungli ada. ya Mas. Artinya Dan pungli. itu dilarang. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya. Kita lagi berada di BNN, kantor BNN di BNN. Kota Batam. Kota Batam. Nah, hari ini kita akan silaturahmi dengan siapa, Mike? Mas Danu. Mas Danu, Beliau adalah kepala rehab ya, kepala rehab di BNN Kota di Batam. BNN Kota Batam. Iya. Jadi seperti biasa kita akan Tanya-tanya, kupas tuntas. Tentang profesi beliau Heeh. Ngapain aja di kantor ini? Iya. Terus ada apa aja di dalam dan kantor BNN? programnya apa aja untuk masyarakat. Jadi untuk itu silahkan teman-teman ikutin terus kita karena di sini akan ada informasi-informasi yang sangat berharga Menarik. untuk teman-teman di rumah, masyarakat, bahkan orang tua. Iya. Betul? Dan pastinya sangat menarik, bisa buat pelajaran kita semuanya, seluruh Indonesia Raya. Oke, kreativitas. Tanpa batas. Ayo Ikutin terus. ikutin kita. Come on. Oke guys, dan akhirnya kita setelah menanti setahun ya Mas. Oh enggak ya, kelamaan ya. Enggak ya. Baru berapa jam yang lalu ya kan. Belum ada 24 Iya. jam ya itu. Akhirnya kita berhasil memasuki lorong-lorong yang penuh dengan perkuncian tadi kan. Ya, di sini lorongnya. susah nyampe ke Iya, sini ya? benar banget. Perjuangannya Dan keras. Kita bertemu dengan beliau Dr. Danu Yes. atau kita manggilnya Mas Danu. Ya. Pak Danu juga boleh. Dan beliau adalah kepala rehabilitas Rehabilitasi BNN Batam. BNN Kota Batam. Kota Batam. Jadi kita akan kulik sampai tuntas kerjanya Mas Danu Iya, ngapain gitu. ngapain Mas Danu? Masa ngopi tidur nggak mungkin. Karena ruangannya enak Mas. Aku aja puting baring nih sebenarnya. Oke Bang, mungkin langsung aja kita kasih informasi ke teman-teman. Kenalan dulu nih ya. Oh, Ya, boleh. boleh. Siap. Manggilnya apa ini kalau kalian? Aku Miki, Midoli. Manggil Manggil ke apa nih? follower kalian. Oh, Biasanya aku teman-teman. Iya, guys. teman aja. Oke lah, teman-teman aja lah ya. Dan pasti di Reuni TV Mas. Oke teman-teman Reuni TV ya. Ya, Aku Dr. Danu Cahyono sebagai Kepala Lokal Rehabilitasi BNN Batam. Jadi dibenerin dulu tuh, tadi dibilang sama si Doli Kota Batam bukan, Iya. tapi BNN Batam. BNN Batam. BNN Beda ya, Batam Mas, ya? beda, Iya. beda. Kita ini berdiri dari tahun berapa Cep berdiri? 2014 itu diresmikan. Ya. Itu udah 2014 diresmikan, 2015 awal operasional. 8 tahun 7 tahun ya. Ada 8 tahun 7 tahun di sini. Terus areal kerja kita nggak hanya Kepri aja, Mas. Oh. Jadi kita sampai ke Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kepri. Area kerjanya. Jadi ada 5. Jadi kita ini berdiri sendiri, kita langsung di bawah Deputi Rehab di pusat. Jadi yang kita urusin tidak hanya masyarakat Kepri, tapi kita ke 5 daerah tadi kita urusin. Oh. Karena di Sumatera ini baru ada 3. Iya. Ada di Medan, di Lampung, sama Batam. Khusus Sumatera. Areal Sumatera ini ada 3. Yang- Baru ada 3 Iya, saat seluruh ini. Sumatera ada 3 ya. Yang bagian tengah Batam lah. Oke. Di bawah Lampung, di atas Medan. Iya. Terus kalau gua sendiri di sini dari tahun 2016. Ini tahun gua kelima. Tahun kelima, ya? tahun 5 jalan ke-6. Sebelumnya aku di Balai Besar Rehabilitasi BNN Bogor. Itu pusatnya tuh. Pusatnya Pusatnya Tahun berapa rehab waktu itu, BNN. Mas? Itu aku di sana dari tahun 2009. 2009. 2009 aku di sana, 2016 aku dapat kepercayaan jadi bertugas di sini. Oke. Peralihannya tuh langsung ke Kota Batam. Berarti di Bogor tuh first time ya Mas untuk Bogor first time. BNN ya? Iya. Oke, ini kota kedua. Ini kota kedua. Berikutnya bakal pindah atau di sini aja? Kita ikut perintah. Oh itu perintah. Kalau harapan kami di sini aja, biar ada jumpa. Kita Mas Acep ya. Dan sering kita gangguin gitu. Iya, biar kita ke TWA-nya makan gratis. Maksudnya itu. Kita kan kemarin, oh iya guys, kemarin tuh ya, di video sebelumnya ya, kita udah sempat datang ke TWA itu tempat wisata sedikit dibahas ya Mas. Boleh. Punya
Mas Danu juga. Nah, buat kalian yang orang Batam wajib mampir. Nanti bisa searching di Google lengkap. Temanya itu adalah ngopi di hutan. Gitu. Ngopi di hutan. Iya, Kopi tenang. Kopi tenang namanya. ditemani dengan orang hutan. Oke, balik lagi Mas. Jadi ya itulah, mudah-mudahan tidak pindah kemana-mana lagi biar kita hari-hari jumpa gitu kan. Berarti udah tugas berapa tahun tuh dari awal Mas? 2009 sekarang tuh berapa? 14 tahun. 13 tahun, 13 13 tahun. tahun. 13 tahun. Masih baru lah untuk ukuran PS masih baru. Iya. Yang Lamaan beliau nih. Yang baru kami Mas. Kami baru hari ini masuk sini. Oke Mas, untuk tupoksinya sebenarnya ngapain Mas? Oke, jadi sebetulnya rehabilitasi itu main bisnisnya BNN itu direhab. Oke. Ya. Main bisnisnya BNN itu direhabilitasi. Core bisnisnya BNN itu direhabilitasi. Kenapa BNN bikin rehab di sini? Awal mulanya dulu di tahun itu pada saat ini didirikan, Batam ini urutan nomor 2 se-Indonesia Raya. Indonesia Raya. Iya. Untuk penyalahgunaannya. Penyalahgunaan Batam ya? Batam terus nomor 2. Oh, maksudnya tertinggi dalam hal Dalam hal kasus penyalahgunaan. Gitu. Yang pertama? Yang pertama tetap DKI. Oh, ibu kota pasti. Tapi kan bisa ngalahin Surabaya sama Medan. Iya Kan kan? keren kan. Batam seperti apa sih ya Mas ya? Iya, Batam cuma Seperti apa kecil. gitu ya kan? Tapi saat itu nomor urut 2 kan. Iya. Gokil kan. Berarti banyak yang hobi ya Mas ya? Iya, oke baik. Berdirilah itu di sini. Iya. Nah, terus ya kita terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Tidak hanya di 5 daerah tadi yang saya sebut. Oh. Tapi mau teman-teman dari Medan, dari Aceh, kalau mereka nyaman di sini ya silahkan aja, tetap kita Oh, terima. tidak tertutup hanya untuk warga Batam. Iya. Ya. Misalnya yang di kota lain, oh di Batam enak loh ruangannya, di Batam aja yuk gitu, gitu ya. Mas? Oke, monggo, silakan Mungkin sini. Bayu mau coba Bay. Jadi nggak usah ikut kita pulang. Iya. Berarti udah ini ya, perjalanan penanganan kasus itu juga udah wah sekali pengalamannya gitu ya. Ada nggak salah satu kasus yang Contoh bisa lah. diceritakan di sini? Yang paling ekstrim lah, iya kan? Paling ekstrim ya seumur gua kerja di BNN ya, Iya. gua pernah dapat klien itu dari dia orang kaya raya banget, sampai dia nggak punya apa-apa. Oh, benar-benar jatuh Jatuh-jatuhnya. Jadi dia tajir lah. Dia 2 bersaudara. Iya. Satu orang itu anaknya aja mobilnya 3. Satu orang anak 3. Yang ini 3, Iya, yang iya. ini 3. Iya. Bapak ibunya udah kerja lah. Ibaratnya duit mereka nggak terhitung lah. Anaknya pun juga udah dengan mata pencariannya masing-masing, sukses lah bahasanya juga ya. Nggak sukses sih, orang dia make kok gitu. Enggak, yang anaknya tadi Mas. Iya, yang anaknya ini jadi penyalahguna. Oh, orang tuanya jadi kena getahnya gitu maksudnya. Habis semua hartanya Anaknya itu punya. dijual-jualin sama anaknya. Sampai nggak punya apa-apa orang tuanya. Kan? Tuh, luar Habis-habisan. biasa itu. Jadi generasinya terputus, Iya. lost generation, keluarga itu harta benda udah nggak ada. Di sisa hidupnya ini ya bagusnya sih meninggal dalam keadaan dia sudah nggak pakai lagi gitu ya. Iya, Sudah nggak pakai lagi, tapi dia udah nggak punya apa-apa. Oh, berarti artinya sekarang udah sembuh, tapi di saat sembuh dari nol. Dari nol dan Oke. dan Iya. dapat imbasnya itu karena HIV dia akhirnya meninggal. Jadi hartanya habis, Dari kena 3 orang sakit, anak, semuanya 2. Oh, 2 yang tersangkut. Oke. Dua-duanya make. Pakai. Anaknya 2, dua-duanya make. Oh, 2 anaknya. Yang meninggal 1. Dua-duanya. Dua-duanya juga? Sekarang dua-duanya. Itu pelajarannya luar biasa. Jangan coba-coba gitu. Iya, don't try this at anywhere. Ngeri. Oke Bang, untuk fungsi di sini kan umumnya kita tahu untuk rehab ya. Nah, kadang di masyarakat ada ketakutan sendiri bagi teman-teman yang pemakai, misalnya tanda kutip, dia pengen berubah gitu, ingin nggak pakai lagi, Oke. tapi bingung, ada ketakutan mungkin informasi yang nggak nyampe di masyarakat. Apakah saya harus melapor ke BNN takut ditangkap, atau seperti apa rehabnya gitu? Itu Sedangkan dia pengen sembuh gitu. pengen maksudnya. sembuh Oke. gitu. Nah, kira-kira itu gimana? Ini pertanyaan bagus nih. Iya. Yang pertama gue sampaikan gini dulu. Sampai detik ini
gue pribadi ya, Iya. gue rasa BNN secara organisasi juga sama. Kami masih meyakini tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pengen jadi pecandu. Oke. Benar. Betul ya? Benar kan, Bay? Ya kan? Lu juga nggak mau kan Bay jadi pecandu Bay? Nggak ada orang lahir cita-cita mau jadi pecandu tuh nggak ada. Jangan. Jadi sampai detik ini kami di Loka Batam ini seluruh stafnya masih mengamini itu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau jadi pecandu. Iya. Mereka pasti pengen pulih karena jadi pecandu itu capek. Capek banget. Pagi lo harus mikirin gue dapet duit dari mana ya biar bisa pakau, biar bisa beli sabu Iya. gitu. Iya. Dan itu barang bukan murah pasti. Bukan murah. Capek lah pokoknya hidup mereka. Iya. Mereka pengen sembuh, cuma mereka nggak tahu caranya gimana. Oke. Aksesnya gue harus kemana nih? Oke. Iya, betul. Iya, iya. Mikir rehab, ntar gue direhab digebukin, ntar gue direhab Benar. masuk proses Iya, hukum iya. gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau lo punya masalah dengan adiksi dengan kecanduan, datang aja ke BNN. Datang ke BNN, lo boleh ke BNNP provinsi, lo boleh ke BNNK kabupaten atau kota, dan lo boleh langsung datang ke Loka Rehab. Loka Rehab ini kalau di Batam cuma ada satu di sini. Di Sumatera ada 3. Seluruh Indonesia balai rehab itu ada 6. Totalnya 6. Kalian bisa langsung datang ke sana, itu pasti kita layani dengan baik. Dan semuanya 0 rupiah, gratis. Tanpa biaya kan? Tanpa biaya. Jadi tidak Free. ada pungutan ya. Nggak Kalau ada ada pungli. pungutan artinya Nggak ada. pungli ya, Mas. Artinya Dan pungli. itu dilarang. Iya, Di Indonesia dilarang. betul. Dan kita satu-satunya loka yang pertama kali sudah dapat predikat WBK. Zona integritas nih, dapat piagamnya dari Pak Cahyo Kumolo. Nanti boleh di zoom baik. Nah, itu piagam Jadi penghargaannya. yang pertama kali dapat itu ya Batam ini Iya. di seluruh Indonesia. Dan siapa aja sih yang boleh rehab di BNN kan gitu? Iya. Seluruh warga negara Indonesia Oh. boleh menerima layanan rehabilitasi di BNN. Khusus warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Karena kita pakainya APBN kan. Iya, iya. Ya, mungkin APBN kita buat orang luar negeri Benar, gitu. benar. Harus Jadi untuk warga sendiri. kalau orang-orang yang luar negeri ya mereka di rehab swasta aja lah. Ya. Kita ngurusin warga kita Berarti aja. nggak ada batasan berarti ya? Orang Nggak. misalnya kawan-kawan di Kalimantan, Nggak ada kecuali di batasan. Batam gitu, Nggak boleh ada. aja. Nggak ada. Datang ke sini ya kalian tinggal daftarkan diri kita proses. Nah, Oke. cuma catatannya gini. Masuk kriteria rawat inap atau tidak. Jadi yang teman-teman harus tahu juga yang namanya rehabilitasi itu nggak harus rawat inap. oke. Gitu. Jadi Iya, iya. rehab itu ada rehab rawat jalan, ada rehabilitasi rawat inap. Oke. Tergantung kebutuhannya. Iya, iya. Gitu. Mungkin dibedakan karena faktor kelas ininya dia kecanduannya setinggi apa sih itu ya yang membedakan Mas? Ya itu satu, cuma itu bukan domain pertama yang kita lihat. Tapi kita lihat itu ini orang pencari nafkah tunggal apa bukan? Oh, oke, benar. Gitu. Terus support sistem di keluarganya seperti apa? Iya, iya. Misalkan Iya, iya. lo berdua nih ya, mana gue udah cerita belum sih? Ada sedikit. Sedikit ya, Nah, gitu. Boleh diulang. Nih gue ulang lagi nih. Iya. Misalkan 2 orang ini nih, Doli sama Miki, Iya. sama-sama make. Doli Jangan Doli aja. si Bayu aja. Doli sama Bayu, Doli sama Bayu, Bayu aja. Doli Itu sama Bayu. korban terus Doli ya. Besok nggak mau ikut lagi dia. Ini aja deh nih aku nih. Ada 2 orang nih. Oke, misalkan nih orang nih ya, 2 orang. Si A dan si B. Dia makanya sama nih Ki, makanya sama, jumlah dosisnya sama, lamanya juga sama, udah sekian tahun sama. Oke. Tapi yang ini pencari nafkah tunggal, support sistem di keluarganya Iya, bagus, iya. istrinya ngedukung dia untuk pulih, keluarganya Iya. dukung dia. Baik. Yang si satu ini dia pengangguran, Oh, oke. support sistem di keluarga juga, keluarga udah cuek aja. Iya, iya, iya. Parasit lah. Nah, inilah yang kita rawat Iya, inap. oke. Berarti nggak ada urusan dengan Ini Iya. cukup rawat jalan. tingkat kecanduannya Nggak ada. Oh. Ada, itu masuk dalam bagian penilaian kita juga, cuma bukan hal yang utama. tapi yang utama yang tadi ya. Ya, support system itu nomor 1. Yang rawat jalan ya Mas. Artinya. Yang rawat jalan berarti itu maksudnya dia mungkin kepala tumpuan untuk pendapatan keluarga gitu ya maksudnya ya. keluarga punya Iya, pekerjaan iya. yang oke Tulang punggung gitu. keluarga lah, Nah. makanya tidak perlu inap Ya, Iya. gitu. Bisa rawat Iya. jalan. Rawat Iya. jalan. tapi kalaupun dia sudah pencari tulang punggung keluarga tapi support sistemnya nggak bagus ya tetap lebih baik rawat inap Daripada merugikan di luar. daripada merugikan di luar gitu. Jadi banyak faktor lah yang kita lihat ya. Terus sampai di mana tadi gua? Buat seluruh warga negara Indonesia ya. Iya. Terus rehabnya gratis. Oke.
Terus yang perlu teman-teman tahu nih, di tempat rehab itu nggak ada kekerasan. Vulgar word aja kita nggak boleh. Oh iya ya. Aku ngomong kasar nih ke klien, atau enggak Bro Acep nih ngomong kasar ke klien, Oke. dia kena hukuman dari aku. Oh. Kalau aku yang begitu, aku kena hukuman dari Maaf nih, teman-teman Mas lain. Acep selama ini gimana Mas? Nggak pernah ngomong kasar ya? Tapi Mas Acep orangnya santun ya? Santun, Jadi ini ya. ada apa? Nggak mungkin ya dia ngomong kasar. Berarti ketakutan untuk hal seperti itu dihilangkan. Hilangkan, nggak ada. Datang aja kita layani dengan baik. Kita hampir sama kayak rumah sakit kok. Iya. Oh iya. Mungkin itulah yang nggak nyampe ke teman-teman gitu loh. Iya. Ya. Jadi Malah enaknya di sini tuh Horor gitu kesannya. ya Iya. horor, kesannya ke horor. Gitu. kesannya gitu ya di masyarakat. Ada yang bilang, coba kamu lapor ke BNN, nggak takut dilapor lagi ke polisi gitu kan. Oh, oke. Ada juga yang ngomong seperti itu. Gitu. Iya iya. Sebetulnya tuh sudah jelas di Undang-Undang 35 itu. Jadi warga masyarakat yang melaporkan dirinya Iya. itu dia tidak akan diproses hukum Oke. gitu. Dan dia berhak untuk mendapatkan layanan rawat untuk rehabilitasi. Sama sekali nggak akan kena proses hukum. Nggak kena proses Bagi hukum. dia yang mau Iya. datang sendiri, mendaftarkan diri untuk rehab. Iya. Memang beda ya Mas ya. Maksudnya Ketangkap di luar gitu ya? diri sama Ketangkap di ketangkap luar. tuh Oh, beda. beda Ki. Beda ya. Beda nih. Iya iya. Jadi kadang masyarakat gini, udah ketangkep baru teriak-teriak. Iya. Mau rehab. Kan harusnya direhab. Iya, gitu. iya. Ya salah lo kali lo nggak lapor diri. gitu Iya, kan. iya. Nunggu ditangkap dulu. Iya. Coba kalau lo nggak ditangkap mau lapor nggak kan nggak juga. Iya. Nah tapi di satu sisi teman-teman di kepolisian juga sudah sangat bijak lah aturannya. Iya. Apalagi sekarang ada Perka Kapolri kan, yang itu namanya itu restoratif justice. Oke. Jadi kalau ada pecandu ketangkep dia tidak terbukti sebagai pengedar, Iya. ya direhab. Oke. Oh. Gitu. Tapi kalau terbukti pengedar, ya udah penjara lah selama lamanya kalau bisa. Iya ya. Tuntutannya seumur hidup kalau nggak salah ya. Tapi ada juga bang gini bang, misalnya dia ketangkap, Hmm. dia nggak pengedar gitu, dia pemakai, tapi jumlah yang ditemukan misalnya dalam jumlah banyak gitu, Oke. apakah memenuhi syarat nggak untuk rehab? Atau apakah diproses hukum gitu? Nah ini sebetulnya memang Apakah ada syarat tertentu nggak, misalnya setengah gram boleh rehab, di atas itu diproses hukum atau gimana gitu? kalau ini debatable sebetulnya ya, masih perdebatan. Cuma yang di aturan itu memang ada batasannya. Kalau barang buktinya di bawah sekian gram itu dia boleh rehab. Terus kalau yang barang buktinya di atas sekian gram dia harus dipenjara. Cuma kan kembali lagi ke si penyidiknya. Penyidik ini bisa membuktikan nggak dia pengedar. Gitu. Kan belum tentu juga orang punya barang lebih gitu ya. Tapi karena dia punya duit banyak dan dosisnya dia juga ada Bisa banyak. aja dia buat stok. Iya. Dia buat stok gitu loh. Kan dia bukan pengedar. Pure pengguna. Tapi ada juga satu sisi ketangkap BB-nya cuma dikit. Iya. Yang di badan nih. Iya. Tapi nggak taunya di rumah dia ada sekoper. Banyak stok. Oh iya. Gitu. Tapi kalau nggak Jadi- dijual gimana Mas? Iya tetap pengedar. Oh jatuhnya ada apa ya, dinyatakan dia nyimpen soalnya ya. Iya. Oke. Tapi kalau udah koper-koperan mah nggak mungkin lah. Nggak Iya. dijual. Mungkin nggak jualan. Jadi artinya kalau memang ada niat diri untuk merehab diri itu sangat gampang sebenarnya Bang, ya. Mudah banget. Nggak ada kesulitan apapun gitu ya. Enggak. Kalau memang mau datang ke sini udah selesai gitu. Lo cukup bawa KTP, fotokopi KTP. Iya. Fotokopi KTP penanggung jawab sama kakak kalau udah keluar. Atau ada syarat-syarat tertentu nggak Bang yang mungkin teman-teman harus tahu bagi teman-teman yang mau rehab, syaratnya mungkin Iya. apa gitu yang harus disiapkan. Apakah harus sudah nikah atau apa? Enggak ya? Lo nggak bisa dong. Aku udah nggak bisa Mas. Nggak mau aku Mas. Aku mending di rumah lah. Jadi kalau syarat-syarat khusus sih nggak ada ya. Kalau syarat-syarat khusus nggak ada. Yang jelas satu nih warga negara Indonesia, fotokopi KTP, fotokopi KTP si penyalahguna, sama fotokopi KTP penanggung jawab, Iya. sama fotokopi keluarga, kartu keluarga. Kalau dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah ya fotokopi kartu keluarga yang dengan ibu bapaknya dia. Udah itu aja. Jadi mau umur, mau cewek, mau cowok sama aja semua. Sama aja. Peralatan mandi lo dikasih. Makan 3 kali.
snack 2 kali. Tapi nggak dimandiin juga. Nggak dimandiin. Ini nih Mas, mungkin teman-teman kan juga penasaran. Seandainya nih udah masuk lah, udah direhab di sini gitu ya, di kota manapun lah. Itu kalau boleh tahu apa kegiatan mereka serta rehab ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan? Itu pasti pada pengen tahu gitu loh. Oke. Nah, Proses penyembuhan seperti apa gitu? terus Aktivitas harian ya. Iya, mereka tuh Jadi ngapain kalau gitu. di sini tuh daily schedule-nya itu dari mulai pagi subuh. Kalau yang muslim itu sholat. Oh, berarti ada tempat ibadah juga di Ada, sini ya? kita Oke. ada masjid, kita ada kapel, ada gereja di dalam. Oh, Terus jam 5 subuh dia bangun, sholat. Terus habis itu dia function bersih-bersih. Habis itu dia mandi, habis itu dia snack. Terus grup. iya. Kalau udah yang di program itu, dia nggak punya waktu untuk istirahat siang. Full sampai jam 10 malam dia closing. Tidur lagi. Dia bisa istirahat siang kalau di weekend aja. Artinya ada pelatihan-pelatihan juga gitu ya? Ada. Mungkin kerajinan Iya. tangan atau apa gitu mungkin. Ada seminar-seminar, ada grup-grup. Terus ada apa ya? Jadi kita di sini ke pribadi lepas pribadi. Misalkan si A ini kebutuhannya apa sih untuk menopang hidup dia. Nah, ini yang kita berikan penguatan di sini. Gitu. Si B ini apa sih? Jadi nggak semua ada 70 orang di sini kita perlakukan berat rata gitu, enggak. Iya. Jadi kita personal sifatnya, individual treatment plan namanya. Oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan pribadinya masing-masing. Kalau yang ini punya masalah dengan emosi, ya dia kita ikutin seminar atau grup tentang anger management. Berarti ya menyesuaikan kebutuhannya lah ya, Menyesuaikan karakter kebutuhan. seperti Iya. apa gitu. Artinya di dalam kantor BNN sendiri ini ada beberapa divisi yang mungkin entah ada psikiaternya, psikolog atau apa semacam Oh, di itu. dalam rehab sini? Iya, Kita itu hampir dibilang lengkap lah. lengkap ya. Psikolog ada, dokter umum ada, perawat ada, dokter gigi ada. Dan itu semuanya standby buat mereka. Ambulan Full kita fasilitas. ada. Full fasilitas dan semua biasa. gratis. Gratis Bang. Gratis. Untuk yang rawat inap pun gratis. Gratis. Gratis, lu nggak usah bayar apa-apa. Ini gini guys, jadi teman-teman ya, Pak Doli ini dari tadi tanyanya nafsu banget. Aku curiga ini, selesai acara ini kayaknya bermalam ya, mencoba untuk gimana rasanya gitu. Jadi gini. Nanti kayaknya. Gini. Ya, Jadi kayak gini Mas. yang mau kita sampaikan ya ke masyarakat, banyak itu orang di luar sana ya, entah perorangan, entah dia bawa nama lembaga, mengatasnamakan siapapun tuh, dia banyak ngomong ke orang-orang, ayo lo gue bawa ke BNN tapi lo bayar sekian, jangan mau. Oh, tuh catat ya. Jangan mau. Nanti kalimat Mas Danu yang barusan kita ulang-ulang nanti. Karena di BNN biar itu tidak ada yang gratis. main-main gitu Mas. Ya, di BNN gratis. Gratis. Seluruh Indonesia Mas. Seluruh Indonesia Oke. gratis. Mau di Papua Ya. juga gratis sama aja. Papua belum ada dulu. Oh belum ada. Mudah-mudahan nanti buka di Papua ya. Iya. Berarti ini salah satu bukti nyata bahwa pemerintah hadir. Ya, Ya. pemerintah itu benar-benar peduli dengan konsen Ya. untuk masalah penyalahgunaan narkoba. dan ini semua gratis. Dan Ya. kepala BNN kita yang sekarang Pak Petrus Renhat Golose itu support banget sama yang namanya rehabilitasi. Beliau yang menyatakan rehab ini adalah core business ya BNN. Jadi ya boleh nangkap-nangkapin. Tapi kalau pecandunya masih banyak ya buat apa? Iya sih. Nah, ini kan hukum pasar. Iya. Iya kan? Ya kalau demand-nya masih banyak, ya dia produksi terus pasti. Iya. Gitu. Jadi di satu sisi bagian pemberantasan kita juga jalan BNN, di sisi lain demand-nya juga diperkecil dengan rehab ini. Gitu. Jadi bandarnya turun, demand-nya juga turun. Mungkin Kalau boleh tahu Mas, yang di Batam ini, yang di lokasi kita sekarang lebih banyak pengedar apa pemakai? ya kalau udah masuk rehab itu pemakai semua. Pemakai itu Mas. Iya. Ya ada juga pengedarnya ya. Nggak Mas? ada. Oh nggak ada ya. Nggak ada. Kalau Kalau pengedar pengedar jatuhnya nggak ke boleh. hukum ya, Iya. jatuhnya begini Iya, ke hukum. di penjara bukan di sini. Iya. Nggak mungkin dia ngadu ke sini saya pengedar bro gitu kan. Iya, mana tahu dia pengen nyoba dulu juga di sini kan katanya enak direhab gitu. Dia nggak mau di penjara, pindah. Ya Mas, untuk
apa namanya peserta ya, itu dari usia berapa Peserta, aja? Peserta lomba. Ke-17-an lo. Peserta. Emang mau lomba 17 Agustus katanya? Kita nyebutnya klien Ki. Klien. Klien. Oke, klien. Itu dari usia berapa Mas? Peserta. Baik, mau ikut nggak? Mau jadi peserta juga, Bay? Jadi klien yang sekarang ada ini ada 70. 70 aja ya, ada 70. Itu dari mana, Bang? Macam-macam. Di luar Batam ada? Di luar Banyak? Batam banyak. Dari Pekanbaru banyak, dari Sumsel banyak gitu. Sejauh ini lebih banyak orang Batam atau dari luar? Tapi kalau dari awal tadi kan jumlah Nah ini mirisnya gini nih. Masyarakat Kepri itu nggak sampai 40% yang mengakses ke sini. Oke. Padahal di Kepri penggunanya banyak banget. Ya kan nomor 2 tadi. Ya, Iya, iya kan? iya. Banyak banget. Jadi pertanyaan kan kenapa sih nggak ada yang akses Iya, ke sini? itu Iya. dia. Malah orang-orang dari luar Kepri yang Datang Banyak ke ke sini. sini. Nah, Mungkin mereka tahu Mas, di sini paling bagus. Makanya ke sini ya aja, gitu. alhamdulillah begitu. Terus kita sekarang ada 70. Iya. Ceweknya itu yang female itu ada 3 ya. Yang female itu ada 3, yang anak ada 6. Anak usia berapa itu Mas? Anak itu usia dari 12 sampai 16. Sangat memprihatinkan bro. Tapi 12 tahun. rata-rata mereka udah make dari kelas 3 SD, 4 SD. Nah, kok bisa itu, Tolong Bang? ya orang tua diperhatikan. Kok bisa itu gitu? Iya. Kecolongan orang Keboblos- tuanya, lingkungan kebobolan di kayak Batam. gitu. Nah, ini penting nih. Bisa dibagi Nah, ini juga nih. buat teman-teman di rumah, orang tua kali ya. Iya. Biar orang Sekeras tua apa pada sih? ya. Sekeras apa sih penyalahgunaan narkoba di Kota Batam gitu? Patut Jadi kita biar sebagai orang tua harus curiga nih anaknya seperti ini, Ekstra jangan-jangan udah memberikan perhatian memakai lebih gitu. gitu ya. Perhatian lebih. Jadi gini, buat teman-teman ibu-ibu yang sudah berkeluarga, bapak-bapak yang punya anak, pengalaman kami 90% itu mereka menggunakan, masalahnya cuma satu, di rumah komunikasinya jelek banget sama orang tua. Oke. Tuh. Oh, oke. Terus orang tua tuh sampai nggak tahu karakter anak seperti apa. Yang tahu karakter anak malah pengasuhnya. Iya. Ya Berarti kan? nggak sah juga dong kalau ada orang mengatakan lingkungannya nih parah nih gitu. Enggak juga, ya. enggak Berarti juga. lingkungan keluarga sendiri ya Iya, yang paling besar. iya. Nomor satu itu ya Satu keluarga. keluarga, Intern. keluarga internal. Kalau keluarga lo jelek ya mereka pasti nyari kenyamanan di luar lah, Iya benar. kan gitu. Terus Azan. aja. Kita stop dulu. Stop dulu ya. Azan. A few moments later. Oke, udah selesai azan ya. Kita mulai lagi. Kita mulai lagi teman-teman. Terakhir tadi sampai kok bisa sih anak SD ya tadi ya, pemakai gitu. Lepas dari pasangan Kecolongannya di tua, mana? gitu kan. Tadi Oke. terakhir kalau nggak salah masalah keluarga. Iya. Ya. Jadi tadi gue ngomong apa? Yang paling penting itu komunikasi ya. Komunikasi. 90% masalah yang ada di sini itu komunikasi mereka sama keluarga yang nggak benar gitu, nggak beres lah. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk gitu loh. Giliran punya waktu dikit bukan buat anak tapi malah kumpul sama teman-temannya, sama arisan dan segala macam, mancing lah gitu. Terus anak tidak dihiraukan. Mungkin sekalian tips kali ya buat para orang tua, buat para orang tua yang masih punya anak. Iya. Tipsnya tuh cuma satu kok. Kita harus tahu behavior anak kita seperti apa. Oke. Karena ketika kita tahu behavior anak kita, ketika mereka melakukan kesalahan, Iya. pasti ada behavior dia yang berubah. Gitu. Kalau berubah ya belum tentu juga dia makan narkoba gitu. Iya, oke. Bisa juga dia ada kesalahan yang lain, nakal di sekolah dia langsung berubah behaviornya gitu. Cuma kan kalau kita tahu behavior anak, kita langsung cepat intervensi gitu. Lo ada apa sih gitu loh. Tapi kalau kita nggak tahu behavior anak, ya jangan salahin anak. Kalau dia nanti melencengnya terlalu jauh, orang tua nggak sadar, Iya. karena nggak tahu behaviornya, tiba-tiba anak larinya udah jauh sekali. Iya. Kita intervensinya udah susah gitu. Terus luangkan waktu sebanyak mungkin sama anak. Ajak mereka ngobrol, jadikan mereka sahabat, jadikan mereka teman. Iya. Gitu. Zaman sekarang, apalagi ada handphone ya. Nah, Anak-anak mau ngeliat Korea aja udah tinggal ngeklik aja gitu loh. Mau ngeliat sabu, mau ngeliat ganja tinggal ngeklik canggih aja. masalahnya kan, jadi Lebih pintar mereka daripada iya. kita. Iya. Jangan kan anak-anak. Orang tuanya pun sibuk dengan Nah, gadget, itu dia. dengan HP gitu Ya, kan. bikin aturan di rumah yang simpel aja. Gitu. Iya. Rumah itu harus punya aturan. Jadi, dan aturan itu harus ditaatin bersama. Oke. Contoh, kalau makan bareng kita nggak ada yang boleh pegang handphone.
Itu simpel tuh aturan tuh. Iya. Tapi ditaatin semua. Bapak, ibu, anak naatin semua. Iya. Jadi anak juga tahu, oh di rumah gua ada yang kontrol nih. Iya. Ada regulasi di rumah aku gitu loh. Justru dari hal kecil seperti itu terkontrol jadinya. Iya. Anak juga terpantau. Betul. Kan gitu. Betul. Terus apa lagi tuh Mas? Terus ya jangan punya pemikiran selalu memanjakan anak dengan uang. Apalagi Batam nih kota industri. Iya. Ya. Bapak ibunya sibuk nyarinya duit. Anak mikir pendek dibuat anak. Ya udah selama bisa gua tutupin dengan uang selesai. Ya selesai juga hidup lo bos. Kalau lo punya pola pikir begitu Iya, selesai. benar. Selesai hidup Artinya lo. uang tidaklah segala-galanya. Iya. Memang butuh duit sih semuanya. Iya, Tapi memang ya butuh uang. Kontrol intinya Iya. ya Mas. Intinya kontrol, lo ajak dia ngobrol, jadikan dia sahabat. Terus reward and punishment terus jalan di rumah. Oke. Iya. Anak yang oke hari ini kasih reward. Berarti artinya bangun kedekatan lah, Bang. Ya, bangun Jangan kedekatan lepas anak emosional. saya nanya dia ngapain, kita Iya, Peranan betul. orang tua sibuk sangat penting. sibuk dengan kegiatan kita sendiri, dia sibuk dengan kegiatan dia sendiri. Kalau perlu kita harus tahu tuh teman akrabnya dia siapa aja. Iya. Teman mainnya dia siapa aja. Nah untuk di Batam sendiri kira-kira rentang umur gitu, biar orang tua mungkin juga harus pantau anaknya rentang umur pengguna narkoba di Batam itu rentang umur paling banyak umur berapa, Bang? Gue pernah dapat kasus di umur 8 tahun ada. Udah ada ya? Udah ada. Kecil 8 tahun. 8 Kecil tahun. kan? Gitu. Berarti SD ya? Iya. SD kelas Itu 3. gimana ceritanya? Kelas 3 SD. Aku aja denger yang beginian udah apa ya belasan tahun lah baru dengar. Ini Batam, Bro. Iya. Aku hidup di pedalaman. Berarti orang tua juga harus hati-hati. Iya. Hati-hati betul. Pantau betul-betul anak kita. Ya. Terus kalau ada yang punya trouble atau problem sama penyalahgunaan narkotika di keluarganya, datang aja ke sini. Nah, itu dia juga mau kita tanya. Pintu terbuka lebar ya, Mas. Cara Terbuka lebar. akses ke sini Iya. gimana, Bang? Ah, betul. Cara aksesnya ke sini gimana? Cara aksesnya bisa telepon, Oke. bisa WA, Teleponnya bisa kemana? melalui Di- website. telepon- Nanti ada nanti ya? gua kasih. Oke. Nanti ya, bukan sekarang. Ada telepon, Ada. website, dan itu bisa langsung dengan Iya, langsung dengan petugas kita. Oke. Kita layanin kok, gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah sungkan. Even itu yang kena bukan keluarga kalian, misalkan tetangga gitu ya. oh nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, Oh, nggak apa-apa juga. Jadi gini, kalau kita punya teman pecandu, ya sebisa mungkin kita deketin. Iya. Ya, kita deketin, kita ajak ngobrol baik-baik. Yang namanya pecandu tuh paling nggak seneng kalau dinasehatin. Iya, iya. Gini bro, deketin pecandu bukan ngikut ya. Bukan Maksudnya, ngikut, bukan ngikut. Visinya Iya. penyembuhan. Heeh. Nanti salah menafsirkan pula. Rupanya itu nanti. Bukan. Bener juga lagi. Iya kan mas? Iya. Ya, harus diperjelas dulu. Penting ikut goceng lah gitu. Oh no, tidak begitu. Jangan. Maksud gua, ya mereka tuh cuma butuh rangkulan aja. Iya. Mereka butuh rangkulan kita, butuh empati dari kita, gitu. Cuma ya kita juga tahu diri. Iya. Apa yang bisa kita lakukan buat dia, ya sudah. Iya. Kalau dia udah nggak mau, ya udah. Iya. Tanggung jawab kita sudah selesai gitu loh. Oke. Gitu. Terus jangan hakimin mereka, percuma. Lo mau ngomong ngalor ngidul sama orang masih dalam kondisi terpengaruh zat, Iya. percuma. Boro-boro masuk kiri keluar kanan ki, mental dia masuk kiri mental, masuk kiri mental. Kalau masuk kiri keluar kanan kan pasti ada yang nyangkut tuh di Iya, tangan benar. gitu. Terus sebisa mungkin laporkan dulu ke bapak ibunya. Gitu. Kadang nih masyarakat Indonesia tuh saking baiknya ya gitu. Kalau sama teman sendiri, malas ntar gue disangkain ember lagi, cepu lagi, aduh. Solidaritas teman mungkin ya. Tapi kalau buat baik. kalau buat kebaikan dia, ya laporin Baru lah, kita kasih tahu orang tuanya. kita infoin. Kalau orang tuanya batu juga, laporin ke RT. Iya. Jangan sampai itu jadi virus di lingkungan kita. Nah jadi gini mas, untuk menghemat waktu nih, Yes. masa penyembuhannya itu mas, antara yang apa tadi pak? Yang Inap sama rawat jalan. inap sama rawat jalan. Rentang Itu waktu untuk yang udah berat kasusnya berapa sepanjang lama? berapa lama waktunya itu gitu. Paling cepat berapa lama gitu. Jadi kalau program yang ada di sini, yang ada di Iya. Rehab Batam, itu ada 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ya. Jadi itu kita tentukan dari awal nih. Oke.
Miki baru masuk nih, kita asesmen di awal. Teret. Oh, Miki butuhnya berapa nih? 6 bulan. Ya udah, Miki ikut program 6 bulan. Nyusul ya. Doni lagi nyusul. Nyusul. Kalau pas memang di sini. Jadi programnya ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, Iya. yang rawat jalan itu kalau BNN punya program itu 8 kali pertemuan. Oh, 8 kali pertemuan ini ya bukan tergantung perjanjian iya. gitu. Misalkan dengan si A nih si klien itu bikin kontrak kita. Oke. Kamu bisa datangnya berapa minggu sekali gitu. Oh, itu Kalau yang jalan ya. yang rawat jalan. Iya. Jadi kita nggak maksain, nggak push lo besok harus datang ya enggak. Soft banget kan gitu. Iya, iya benar. Lo bisa datangnya kapan? 2 minggu sekali Pak, 2 minggu Atau sekali seminggu dok. sekali, Ya udah iya. kita kontrak ya, 2 minggu sekali kamu datang. Sistem kontrak pula ya. Kontrak gitu. Terus kalau dia melanggar kontrak langsung masuk rawat inap. Oh, gitu. Oh, Gitu. Jelas. Hukumannya begitu. Iya. Gas. Dendanya gitu. Gas jadinya. Ya, Jadi tapi bagus. kita santai tapi Iya. nggak main-main Iya, gitu. benar. Nah, yang namanya sembuh nggak ada kata sembuh untuk pecandu. Adanya kata pulih. Pulih. Jadi selama dia hidup kemungkinan dia untuk pakai lagi itu ada. Ada ya. Dibilang sembuh kapan? Kalau dia pakai kain kafan atau nggak pakai jas di Itu tutup peti, kopi siang. itu udah dibilang itu sembuh udah tuh. Tuhan yang bilang itu. Itu semua penyakit udah Iya, hilang. hilang semuanya. Utang juga lunas. Jadi kalau tadi kan lo ada pertanyaan nih, Iya. sebetulnya jadi berapa lama dok? Ya seumur hidup. Iya benar. Oh, Lo rehab seumur hidup, gitu. Gimana caranya lo clean terus? Ya lo harus nemuin circle yang positif buat Iya, yang lo. tadi ya. Caranya gimana? Ya di rehab ini lo diajarkan. Jadi di rehab diajarin banyak banget yang diajarin. Mungkin itu segmen berikutnya lah kita bedah. Iya, ini sebenarnya panjang ini. Satu lagi terakhir Nah, sebelum kita keliling-keliling Iya. lihat tempat. habis ini kita bakal terakhir keliling nih. ya. Kita Pertanyaan akan terakhir. liatin penginapan yang istimewa. Iya. Setelah yang ini kurang apa lagi? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Oke. Lulusan dari sini udah berapa banyak? Lulusan S1-nya BNN lah. S1 dari SD sampai S1. Ribuan bro. Ribuan ya? Ribuan, iya. Wus, mantap. Dan yang sembuh total sama yang balik banyak yang mana? Sembuh total. Banyak yang sembuh. Banyak kan sembuh ya. Artinya sukses semua petugas di sini luar biasa berarti. Banyak. Ada orang Batam dia sekarang udah punya perusahaan. Oh, mantap. Awalnya pernah bermalam di sini. Rehab di sini. Oh, rehab di sini juga. Nah, tuh. Jadi jangan pernah takut untuk direhab. Direhab itu bukan berarti kita itu memasuki dunia yang itu pasti bakal nggak ada masa depan, tidak. Justru dari situ kita bisa Membuka masa depan. membuka masa depan yang baru, menggali potensi-potensi yang mungkin selama ini terpendam. Kira-kira begitu ya. Oke. Kita keliling. Oke, kita keliling dulu, Pak. Oke. Kita keliling, Bang. Ya. Oke, Oh, iya. boleh. Yang boleh kasih tahu dulu. Ya.
maintenance, mobility, maintenance. Di atas baru tempat tidurnya. Oh iya. Ada juga tempat tambah. Dan di belakang laundry ini ada mesh untuk cup. Oke. Yang tanpa laundry ini. Ya. Ya, akhirnya kita udah mencapai di titik paling terakhir obrolan kita. Mungkin kalau ada next time ada waktu dari Mas Boleh. Daninya juga, kita mungkin ngobrol-ngobrol di tempat yang berbeda mungkin, ya kan? Nah, ya seperti biasa Mas, kita dari Reuni TV, Oke. thank you udah diundang ke sini. Ya, Aku terima kasih Miki, banget ada udah Willy, ada Bayu, diterima ya. Mas Aceh juga. Terima kasih. Dan pastinya kita simak terus Reuni TV, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen-komen, dan apalagi deh. Aktifkan loncengnya. Asik. Kita sama-sama lihat kreativitas tanpa batas. Oke. Kreativitas Tanpa batas.